Apakah meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk syirik besar, sementara peminta masih meyakini bahwa Allah yang mengabulkan? Jika syirik itu besar, bagaimana bermakmum pada orang itu? Jadi, minta kepada mayat syirik akbar, syirik besar, tidak boleh. Mereka punya dalil, Allah yang mengizinkan dia untuk mendengar, Allah yang akan mengabulkan, tapi mintanya lewat apa? Mayat ini. Inilah kesyirikan, tidak boleh. Sekarang saya tanya sama antum, kalau ada hujan turun atau enggak turun hujan, terus anda minta, wahai malaikat hujan, turunkan hujan, syirik atau tidak? Syirik. Padahal malaikat, kata Allah, wal mudabbirati amra. Di antara dalam surat An-Nazi'at Allah bersumpah, wal mudabbirati amra, demi para malaikat yang ikut mengatur alam semesta atas perintah Allah tentunya. Makanya ada malaikat gunung, ada malaikat awan, malaikat hujan, malaikat menumbuhkan tumbuhan. Tapi kita enggak boleh kalau musim kering kita minta kepada malaikat untuk mengatur tumbuhan, untuk menumbuhkan tumbuhan. Enggak boleh. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Itu padahal malaikat benar-benar ngatur. Nah, bagaimana dengan mayat yang ngatur apa-apa? Kata mereka, saya pernah bantah masalah ini. Dia bilang, gimana hukum minta kepada mayat, hukumnya syirik akbar. Kata dia, kalau anda melarang meminta kepada mayat, berarti anda ragu dengan kekuasaan Allah. Allah mampu menjadikan malaikat dengar. Kita bilang memang Allah mampu, tapi mana dalilnya? Malaikat bisa. Mana dalilnya mayat ini bisa bergerak, mayat ini bisa mengabulkan? Mana dalilnya? Kalau hanya sekedar Allah mampu, ya Allah mampu, tapi Allah tidak menjadikan kemampuan tersebut dalam mayat ini. Enggak ada dalilnya. Dan ini perkara yang saya sering ulang-ulang, sangat tidak logis. Bagaimana mayat yang sudah meninggal, kata Allah, kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Kalau anak Adam sudah meninggal, terputus amalannya. Kecuali di 3 perkara. Di antaranya anak soleh yang mendoakannya. Mayat butuh dengan doa anak soleh. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita disuruh ziarah kubur untuk mendoakan penghuni kubur, bukan untuk minta kepada penghuni kubur. Ini namanya membalikkan fakta. Mayat sudah tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Mayat tidak bisa pakai baju, maka kita yang kafankan. Mayat sudah tidak bisa sholat, kita yang sholatkan. Mayat tidak bisa berdoa, kita yang doakan. Mayat tidak bisa masuk dalam kuburan, kita yang hantarkan dalam kubur. Setelah kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatkan, kita yang doakan, kita masuk dalam kubur, kemudian kita minta sama mayat. Mayat bilang, ente bahlul ente. Lah iya, aneh. Makanya ziarah kubur itu dianjurkan. Tujuannya apa? Untuk mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur, bukan malah mengganggu mayat. Dia mungkin sedang disiksa sama malaikat, ini malah minta-minta sama dia. Saya juga susah ente minta-minta. Kita doain dia, bukan kita minta doa sama dia. Ini logika yang tidak benar. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukankah para nabi, para syuhada hidup dalam kuburan mereka? Kita bilang benar. Mereka para syuhada, para nabi, ya, mereka dalam kuburan mereka. Namun mereka dalam alam barzakh. Dalam alam apa? Barzakh. Kehidupan alam barzakh tidak boleh dikiaskan dengan kehidupan di atas muka bumi. Makanya saya tanya sama antum, kalau ada orang mati syahid, meninggal mati syahid, hartanya diwariskan atau tidak? Diwariskan atau tidak? Diwariskan kepada anak keturunannya. Nah, kalau dia masih hidup seperti kita, nggak boleh dong kita ambil harta orang, dia masih hidup. Paham? Kalau ada orang mati syahid, istrinya jadi janda atau tidak? Boleh dinikahi atau tidak? Kalau dia masih hidup, kurang ajar ente nikah sama istri orang masih hidup. Paham? Berarti kehidupannya berbeda. Contoh nyata seperti Asma binti Umais radhiyallahu anha. Asma binti Umais istrinya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thalib saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Istrinya jadi janda, Asma binti Umais. Akhirnya dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ja'far mati syahid. Hidup enggak dalam alam barzakh? Hidup. Hidup atau tidak? Hidup, dia mati syahid. Rasulullah mengatakan kedua tangannya diganti dengan sayap karena dia tangannya terpotong tatkala memegang bendera peperangan. Dia masih hidup di alam barzakh, tapi istrinya jadi janda, dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Kita bilang Abu Bakar pasti masuk surga, dan dia juga hidup dalam kuburannya, dalam alam barzakh. Asma binti Umais dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi jandanya Abu Bakar dinikahi lagi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi benar para syuhada mereka hidup dalam alam barzakh, tapi hidup alam barzakh tidak bisa disamakan dengan kehidupan apa? Duniawi sekarang ini. Ya.
Anda waktu berdoa, meminta, harusnya menangis di hadapan Allah. Minta. Bukan menangis di mayat. Ini syirik seperti ini. Doa itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Karena dalam doa nampak ketundukan dan kehinaan seorang terhadap pencipta. Kehinaan dan ketundukan itu Allah sangat suka. Anda tunduk dan hina di hadapan Allah. Ternyata ketundukan dan kehinaan itu Anda serahkan kepada makhluk. Inilah kesyirikan. Inilah kesyirikan. Kalau ada orang-orang Nasrani berdoa kepada Nabi Isa, syirik atau bukan? Syirik. Nabi Isa belum mati, masih di langit. Kita bilang syirik. Apalagi minta kepada mayat. Tidak boleh. Ini hukumnya haram dan ini syirik akbar. Lagi pula Anda minta sama Abdul Qadir Jailani. Mohon maaf. Abdul Qadir Jailani, kalau orang di depan kuburan ya, mungkin dia masih logika ya Ustaz. Ini Abdul Qadir Jailani kubur di mana? Emang kubur di Jambi? Ente minta ya Abdul Qadir, ente di Jambi, Abdul Qadir Jailani mungkin di Irak, mungkin di negeri. Berarti ente yakin Abdul Qadir Jailani maha mendengar, iya atau tidak? Saya ulangi sama ente. Abdul Qadir Jailani dikubur di mana? Bukan di sini jelas. Dia dikubur sana di Jazirah Arab, entah di Irak, entah di mana. Sudah meninggal lama. Ya. Terus Anda di Jambi berdoa, ya Abdul Qadir Jailani. Ya. Abdul Qadir Jailani dengar atau tidak? Jauh seperti itu dengar atau tidak? Kalau Anda bilang dia mendengar, berarti dia maha mendengar. Dan dia setiap saat tahu apa yang Anda lakukan. Karena setiap saat Anda connect, dia langsung connect. Berarti dia maha mengetahui. Ini syirik di atas kesyirikan lagi. Paham? Syirik di atas kesyirikan.